lagi, kita masuk ke materi lanjutan dari sebelumnya, itu persamaan eksponensial 2. Konsepnya sama seperti pertemuan sebelumnya. Untuk mengingat kembali, kita lihat saja bentuk-bentuk persamaan eksponensial yang ada. Itu pertama ini 2. Nah, perlu kalian tahu, untuk yang ini udah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini udah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang yang ini bentuknya. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, dan bentuk persamaan kuadrat seperti ini. Jadi pertemuan kali ini kita akan belajar tentang 4 bentuk sisanya ini. Oke, bentuk persamaan yang pertama kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah persamaan eksponensial berbentuk hx pangkat fx sama dengan 1. Jadi basisnya hx pangkatnya fx. Bentuk persamaannya ini ya. Jadi kalau ketemu bentuk persamaan ini, penyelesaiannya berbentuk hx sama dengan 1. Jadi tahapan yang pertama penyelesaiannya hx ini dibuat sama dengan 1. Yang kedua, hx-nya sama dengan min 1. Hx ini berarti basisnya ya. Dengan syarat fx-nya genap, ada syaratnya. Yang ketiga, fx sama dengan 0, berarti pangkatnya sama dengan 0. Dengan syarat basisnya tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat x, 2x tambah 3 pangkat x min 1 sama dengan 1. Berarti di sini ini adalah hx-nya, biar kalian tidak bingung. Ini adalah hx. Yang ini adalah fx pangkatnya. Sehingga diperoleh penyelesaiannya, solusi yang pertama hx sama dengan 1. Berarti basisnya itu sama dengan 1 ya, yang ini basisnya ya, 2x plus 3 sama dengan 1. Diperoleh x-nya menjadi min 1. Kan 2x, 3-nya pindah ruas, min 2x, 1 dikurangi 3, min 2, jadi x-nya adalah min 1. Solusi yang kedua, masih basisnya sama dengan min 1, dengan syarat pangkatnya bernilai genap. Jadi 2x plus 3 sama dengan min 1. Pindahin hasilnya, ketemu x-nya min 2. Ini pindah ruas saja ya. Dengan syarat, nah syaratnya ini cara meriksanya. Tadi kan udah ketemu x-nya min 2. Nah x-nya itu diuji, dimasukkan ke fungsi fx-nya. Benar nggak hasilnya ganjil? Jadi dilihat, bukan berarti langsung dipakai ya. Setelah diperoleh hasil x-nya, kita masih harus uji dulu, cek dulu x min 2 ini apa benar merupakan penyelesaian, dengan cara menguji dengan memasukkan ke pangkatnya atau fx-nya. X sama dengan min 2, fungsinya kan x min 1, berarti ketika x-nya diganti min 2 menjadi min 2 dikurangi 1 sama dengan min 3. Min 3 sendiri merupakan bilangan ganjil. Berarti dari sini dapat dilihat bahwa syaratnya tidak terpenuhi karena syaratnya fx-nya harus bernilai genap, tapi di sini ganjil. Sehingga x sama dengan min 2 itu bukan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut. Berikutnya untuk fx sama dengan 0, berarti syarat berikutnya adalah pangkatnya sama dengan 0. Dengan syarat hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Dengan syarat hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat. Fx-nya x min 1 sama dengan 0. X-nya berarti menjadi 1. Lalu ada syaratnya dimasukin hx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti sudah ketemu x sama dengan 1. Kita uji. Benar tidak 1 ini merupakan penyelesaiannya? Dengan cara disubstitusikan atau diuji menggunakan basisnya 2x plus 3. Coba diganti x dengan 1 menjadi 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5. Ternyata benar 5 tidak sama dengan 0. Sehingga dapat diperoleh bahwa x sama dengan 1 itu merupakan penyelesaiannya. Dari sini disimpulkan, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1
dan 1. Jadi kalau nulis himpunan penyelesaian itu usahakan dari yang terkecil ya, seperti ini. Oke, berikutnya bentuk yang ke-6, persamaan eksponensial berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Bentuk persamaannya, ini bentuk persamaannya ya. Coba kalian lihat di sini. Di sini yang kalian bisa lihat adalah basisnya sama ya, hx yang berbeda hanya pangkatnya. Ini fx, gx. Pokoknya kalau kalian ketemu bentuk ini ada xx-nya berarti dia berbentuk persamaan ya, atau kalimat terbuka. Penyelesaiannya menjadi yang pertama. Nah, jadi kalau yang basisnya ini pertama fx sama dengan gx, berarti pangkatnya pangkat kiri sama dengan pangkat ruas kanan. Berikutnya basis kiri sama dengan 1, karena basisnya sama diambil 1 aja. Langkah yang ketiga, basisnya sama dengan min 1 dengan syarat. Nah, untuk langkah yang ketiga ada syaratnya. Basisnya sama dengan min 1 dengan syarat fx sama gx-nya keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Jadi pangkatnya keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Yang keempat, hx sama dengan 0. Berarti basisnya sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx keduanya harus bernilai positif. Berarti untuk pangkatnya keduanya harus bernilai positif. Kalian perhatikan, kalau soal persamaan eksponen, kalau basisnya sama, pangkatnya beda, ini untuk fungsi ya, basisnya sama, pangkatnya beda, penyelesaiannya ada 4 langkah. Basisnya sama, pangkatnya beda, penyelesaiannya ada 4 langkah. Dengan langkah ketiga dan keempat itu memiliki syarat, langkah 1 dan kedua. Oke, langsung kita perhatikan contoh soalnya ada 2 untuk yang ini ya. Contoh soal yang pertama, penyelesaian dari, kalian diminta mencari penyelesaian dari x min 4 pangkat 4x sama dengan x min 4 pangkat 1 plus 3x. Bisa dilihat ya. Berikutnya penyelesaiannya, solusi yang pertama fx sama dengan gx. Nah, berarti kalau mau cari ini kalian harus tahu dulu yang mana fx-nya, yang mana gx-nya ya. Ini kan dari sini dilihat ya kalau basisnya sama. Berarti ini pakai 4 langkah. Berarti ini adalah hx. Ini hx-nya ya. Ini adalah fx. Ya. Yang ini adalah apa? Yang ini adalah gx. Nah, berarti udah kita tahu ini adalah hx, ini fx, ini gx. Nah, solusi yang pertama adalah pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. Berarti di pangkat kirinya kita ketemu berapa? 4x ya, pangkat kanan 1 plus 3x. Sehingga diperoleh seperti itu. Dan kalau dipindah ruas, dihitung ketemu x-nya bernilai sama dengan 1. Berarti solusi yang pertama adalah 1. Berikutnya solusi yang kedua itu basis sama dengan 1. Basisnya sendiri adalah x min 4 ya. Berarti x min 4 sama dengan 1 diperoleh x-nya menjadi sama dengan 5. Kalau solusi yang pertama dan kedua itu langsung sampai situ jawabannya ya. Berarti 1 dan 5. Berikutnya kita masuk ke solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga adalah hx sama dengan min 1. Basisnya sama dengan min 1. Dengan syarat. Nah, ini ada syaratnya. Pangkat di kiri yaitu fx dan pangkat di kanan yaitu gx, keduanya harus bernilai ganjil atau harus bernilai genap. Kita ambil dulu, hx-nya kan x min 4 sama dengan min 1. Pindah ruas min 4-nya jadi ketemu min 1 tambah 4 adalah 3 ya. Tapi ini belum tentu jawabannya, belum tentu penyelesaiannya untuk x sama dengan 3. Untuk mengetahui dia penyelesaiannya apa bukan, kita harus cek dulu dengan cara disubstitusi ke fungsi fx sama gx untuk membuktikan dia ganjil atau genap. Nah, yang pertama kita uji x sama dengan 3 ini ke fungsi fx-nya. Tadi fungsi fx-nya kan 4x. Berarti diganti x-nya dengan 3 menjadi 4 kali 3, 12. Oh, ternyata 12 itu adalah genap. Terus berikutnya, kita coba masukin 3 ini ke fungsi gx. 1 ditambah 3 kali 3 sama dengan 10. Oh, ternyata hasilnya genap. Karena kedua basis itu menghasilkan nilai yang genap ketika dimasukkan x sama dengan 3, berarti benar x sama dengan 3 merupakan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut. Berikutnya kita masuk ke solusi yang keempat.
basis X min 4 itu sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx-nya keduanya positif. Berarti tidak boleh negatif keduanya ya. Untuk syaratnya, kalau tadi solusi yang ketiga, keduanya harus ganjil atau genap. Untuk syarat yang keempat, kedua pangkatnya harus bernilai positif. Coba kita lihat. X min 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Nah, sekarang kita perlu cek 4-nya ini, 4 ini merupakan penyelesaian apa bukan dengan cara diuji ke Fx sama Gx-nya. Kita periksa. Untuk X sama dengan 4, kalau dimasukin ke fungsi Fx, 4 kali 4, 16. 16 benar ya, positif ya. Berikutnya untuk fungsi Gx. 1 ditambah 3 kali 4 sama dengan 13. Benar positif. Dari sini dapat diperoleh bahwa X sama dengan 4 merupakan penyelesaian dari persamaan eksponensial tersebut. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. 1, ini 1, 3 ini 4 dan 5. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 4, 5 untuk HP. HP itu himpunan penyelesaian. Berikutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Ini soalnya. Nah, coba kalian lihat di sini. Untuk soal ini, kalian bisa perhatikan bahwa dia punya basis sama ya. Jadi karena basisnya sama, ini kita masih menggunakan sifat yang sama tadi, yaitu 4 solusi ya, 4 langkah. Biar nggak bingung, kita tentuin dulu. Berarti ini karena basisnya yang sama, berarti ini adalah Hx-nya. Ini adalah apa? Fx-nya, betul. Yang ini adalah misalnya ya, yaitu Gx. Pangkat kiri. Tadi Fx pangkat kanan, Gx pangkat kiri. Diperoleh penyelesaiannya, solusi yang pertama, pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. Sehingga x kuadrat min 2x sama dengan x plus 4. Nah, ini biar kalian nggak bingung, ini dipindah ruas ya. X kuadrat min 2x sama dengan x plus 4. Berarti x plus 4-nya bawa ke sini karena ini ada x pangkat 2. Dipindah ruas ke kiri menjadi min x dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Diperoleh persamaan kuadrat ini ya. Kalau ketemu persamaan kuadrat gini pasti harus kalian faktorkan. Berarti kita bisa cari faktornya. Dua bilangan kalau dikali min 4 dijumlah min 3. Bilangan itu adalah x min 4 sama x plus 1. Kalau dikali min 4 kali 1 min 4. Kalau dijumlah min 3. Min 4 tambah 1 min 3. Sehingga x min 4 sama x plus 1. Sehingga diperoleh pembuat nolnya ini ya. X min 4 sama dengan 0 atau x plus 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan min 1. Berarti solusi yang pertama adalah min 1 dan 4. Berikutnya solusi yang kedua, basisnya sama dengan 1 ya. Basisnya kan x min 2 sama dengan 1. Sehingga diperoleh x-nya sama dengan 3. Itu untuk solusi pertama dan kedua. Berikutnya solusi yang ketiga, hx atau basisnya sama dengan min 1 dengan syarat fx-nya dan gx-nya keduanya harus genap atau keduanya harus ganjil. Kita lihat, hx-nya kan x min 2, berarti x min 2 sama dengan min 1. X-nya menjadi min 1 tambah 2, itu menjadi 1 ya. Sekarang kita cek syaratnya, benar nggak dia genap atau ganjil. Mbak, kita cek x sama dengan 1 ini benar nggak merupakan penyelesaiannya dengan cara diuji ke basis kiri, pangkat yang di kiri sama pangkat ruas yang di kanan. Untuk fungsi fx-nya kan rumusnya x kuadrat min 2x. Ganti x-nya dengan 1, diperoleh hasilnya min 1. Min 1 sendiri itu adalah ganjil ya. Terus berikutnya kita cek ke pangkat satunya lagi, gx. X-nya diganti 1, G1 sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5. Ternyata 5 adalah ganjil. Dari sini diperoleh karena X sama dengan 1 menyebabkan pangkat kiri dan pangkat kanan keduanya bernilai ganjil, maka X sama dengan 1 adalah penyelesaian dari persamaan tersebut. Terus berikutnya untuk solusi yang keempat itu Hx sama dengan 0. Basisnya sama dengan 0 dengan syarat pangkat kiri atau fx dan pangkat kanan atau gx keduanya harus bernilai positif. Kita lihat hx-nya sama dengan 0. Berarti kalau dicari hanya sama dengan x-nya sama dengan 2 ya. Kan hx-nya x min 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 2.
Sekarang kita lihat syaratnya apa benar dia menghasilkan pangkat kiri dan kanan yang positif. Kita lihat. Kalau X-nya diganti dengan 2, kita masukin dulu ke fx-nya ya. Fx-nya adalah x kuadrat min 2x. Dimasukin 2 ke sini, dari 2 pangkat 2 dikurangi 2 kali 2. 2 pangkat 2 kan 4. 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 4, 0. Nah, dari sini lihat. 4 dikurangi 4, 0. 0 itu bukan merupakan bilangan positif dan juga bukan merupakan bilangan negatif. Karena di sini kita sudah melihat X sama dengan 2 ini menyebabkan hasilnya untuk salah satu yang fx-nya sudah bernilai bukan positif, dan sesuai dengan ini ya. Salah satu ini bukan positif, sehingga tidak perlu dibuktikan untuk yang gx-nya, sudah jelaslah terbukti bahwa X sama dengan 2 bukan penyelesaian. Karena ketika dimasukin ke fx-nya nilainya bernilai bukan positif, sehingga langsung saja disimpulkan bahwa X sama dengan 2 bukan merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi min 1, 1, 3, dan 4 ini. Berikutnya kita masuk ke sifat yang ke-7. Nah, persamaan eksponensial coba kalian lihat, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Bentuk persamaannya coba kalian lihat. Ini ya. Ini fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Kalau tadi yang sama basisnya ya. Kalau sekarang yang sama pangkatnya. Ya, penyelesaiannya pun menjadi, berarti kan kalau tadi yang basisnya sama, pangkatnya beda, itu penyelesaiannya ada 4. Kalau yang sekarang kita lihat, yang pertama sama, kalau tadi pangkat kiri sama dengan pangkat kanan, yang pertama kalau sekarang basis kiri sama dengan basis kanan. Yang kedua, basis kiri sama dengan basis kanan, negatif basis kanan ya. Dengan syarat pangkatnya bernilai genap. Yang ketiga, pangkatnya sama dengan 0, dengan syarat basis kiri dan basis kanan tidak boleh bernilai sama dengan 0. Berarti harus nilai ya. Langsung kita masuk ke contoh soal yang pertama. Nih, berarti ini dilihat di sini, oh basisnya berbeda, tapi pangkatnya sama. Berarti ini kita katakan fx ini fx, yang ini hx karena sama ya. Yang ini hx, dan yang ini adalah ya sisanya yaitu gx. Kita langsung lihat penyelesaiannya. Ini berarti pakai 3 tahap ya, karena yang sama adalah pangkatnya. Solusi yang pertama adalah basis kiri sama dengan basis kanan. Fx sama dengan gx, yang beda tadi itu ya. Jadi diperoleh, nah 2x plus 1 sama dengan x plus 5. Pindah ruas, diperoleh hasilnya x sama dengan 4. Di penyelesaian pertama, x sama dengan 4. Solusi yang kedua, basis kiri sama dengan negatif basis kanan, dengan syarat hx-nya atau pangkatnya harus genap. Lihat. Nah, ini karena min ya, kasih negatif di sini dikalikan ke dalam, diperoleh min x min 5. Karena ini ada pangkat 2-nya, langsung pindah aja. Jadi jawabannya 2x tambah x sama dengan min 5 dikurangi 1, karena ini pindah ruas ya. Sehingga diperoleh x-nya adalah min 2. Nah, sekarang karena ada syaratnya, kita harus uji apa benar x min 2 itu merupakan penyelesaian dengan cara dicek ke pangkatnya ya. Coba dimasukin. Kita periksa. Untuk x sama dengan min 2 apa benar? Min 2 kan x min 6. Min 2, x diganti min 2 dikurangi 6. Jadi jawabannya min 8. Min 8 adalah bilangan genap, sehingga terbuktilah bahwa x sama dengan 2 itu merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut. Berikutnya kita masuk ke solusi yang ketiga. Pangkatnya sama dengan 0 dengan syarat basis kiri maupun basis kanan itu tidak bernilai 0.
Pangkatnya kan X min 6 sama dengan 0 ya, berarti X-nya sama dengan 6. Sekarang kita periksa 6 adalah jawabannya atau bukan. Ternyata 6 ketika dimasukkan ke fx-nya, itu hasilnya menjadi 2 kali 6 ditambah 1. Kenapa 2 kali 6 tambah 1? Karena fungsinya di sini adalah 2x plus 1, berarti 2 dikali 6 tambah 1 adalah 13. 13 tidak sama dengan 0 kan? Betul, berarti. Sekarang kalau misalnya x-nya diganti dengan 6 untuk gx, berarti 6 tambah 5 adalah 11. 11 tidak sama dengan 0 kan? Ya, betul. Berarti karena x sama dengan 6 menyebabkan fx maupun gx-nya tidak 0, yaitu 13 dan 11, sehingga terbuktilah bahwa X sama dengan 6 itu merupakan penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi min 2, 4, dan 6. Diurutkan dari yang terkecil ya. Berikutnya untuk contoh soal yang kedua. Nah, ini lihat. Yang sama juga sama ya. Pangkatnya yang sama, basisnya yang berbeda. Sehingga diberi tanda dulu biar nggak bingung. Ini adalah fx yang ini adalah apa tadi pangkat? Pangkatnya berarti hx karena dia yang sama. Yang sama dipangkatin hx ya. Terus yang ini adalah gx. Oke, penyelesaiannya menjadi solusi yang pertama sama seperti tadi. Basis kiri sama dengan basis kanan. Nah, kalian perhatikan di sini, ini kan x kuadrat. Ini x kuadrat juga ya sama x kuadrat. Kalau dipindahkan kan x kuadrat dikurangi x kuadrat jadinya kan sama-sama bernilai sama, ini beda ruas. Sehingga kalau misalnya pindah ruas ke sini pun x kuadrat dikurangi x kuadrat itu bakal habis karena sama-sama x kuadrat. Sehingga diperoleh 3x min 2 sama dengan 2x plus 4. Pindah ruas ketemu 3x min 2 sama dengan 3x min 2x sama dengan 4 tambah 2 yaitu 6 ya. Solusi yang kedua fx sama dengan min gx. Dengan syarat hx-nya harus genap. Berarti sama kayak tadi yang solusi yang langkah kedua. Basis fx sama dengan min basis gx. Basis kiri sama dengan min basis kanan. Negatif basis kanan ya. Diperoleh ini. Nah, kalau yang ini kan nggak bisa dicoret karena tandanya beda. Ini x kuadrat, ini min x kuadrat ya. Berarti langkah pengerjaannya, ini kalian pindah ruas ke sini semua, menjadi seperti ini hasilnya nanti. X kuadrat ditambah min x kuadrat, kan minnya pindah ruas ke sini jadi plus. X kuadrat ditambah x kuadrat hasilnya 2x kuadrat. 3x ditambah 2x karena pindah ruas, jadi yang tadi min jadi plus ya. 2x tambah 3x menjadi 5x. Min 2 ditambah 4 hasilnya 2. Sehingga diperoleh persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 5x tambah 2. Sama dengan 0. Oke, ini berarti faktornya menjadi 2x plus 1 dikali x plus 2 diperoleh dari cari dua bilangan. Kalau dikali hasilnya 4, dijumlah hasilnya 5 ya. Ini cara menghitungnya sudah kita pelajari di pertemuan yang pertama. Kalian bisa lihat nanti di video yang pertama sekali yaitu matrikulasi tentang memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi 2 kali 2, ini ujung ini kali ini 2 kali 2 4, tengahnya 5. Jadi kalau dicari dua bilangan dikali hasilnya 4, dijumlah hasilnya 5. Bilangan itu adalah 2 kali 2 4 dan 1. Jadi ketemu x-nya adalah min setengah, karena ini pindah ruas ya, min 1, 2x sama dengan min 1, sehingga x-nya adalah min setengah. X tambah 2 sama dengan 0, sehingga x-nya adalah min 2. Nah, sekarang karena ini ada syaratnya, berarti kita nggak bisa langsung ambil x min 2, apakah ini dua-duanya merupakan penyelesaiannya. Sama seperti yang tadi, kita harus cek ke syaratnya, yaitu diuji ke pangkatnya ya. Kita harus periksa. Yang pertama untuk x sama dengan min 2. Untuk x sama dengan min 2 dimasukkan ke fungsi hx-nya menjadi fungsi hx-nya kan 2x plus 3 ya. 2 kali min 2 tambah 3 sama dengan min 1. Oh, ternyata min 2 menyebabkan hasilnya ganjil. Nah, sekarang kita tes untuk x sama dengan min setengah. Dimasukin
2 kali min setengah tambah 3. Oh, ternyata hasilnya 2. Ternyata min 2 menyebabkan hasilnya genap. Sehingga benar yang merupakan jawaban penyelesaiannya adalah min 2. Jangan bingung ya, kalau tadi pada soal nomor 1, X-nya ketemunya hasilnya kan 1 aja. Berarti yang diuji 1 aja. Karena di sini kalian ketemu hasil pemfaktoran X-nya ada 2, berarti dua-duanya harus diuji. Ternyata yang memenuhi adalah salah satu, yaitu X sama dengan min 2. Oke, solusi yang ketiga. Pangkatnya sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak boleh sama dengan 0 dan juga gx-nya. Berarti x-nya adalah min 3 per 2. Kan tadi hx-nya adalah 2x plus 3. Berarti 2x plus 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 3 per 2. Sehingga kita lihat syaratnya. Untuk x-nya min 3 per 2. Diperoleh fx-nya adalah, ya ini pasti hasilnya tidak sama dengan 0. Untuk gx-nya juga sama, kalau kalian hitung pasti hasilnya tidak sama dengan 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa X sama dengan min 3 per 2 merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut. Bentuk yang berikutnya yaitu bentuk yang ke-8, persamaan eksponensial berbentuk. Nah, ini agak beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi berbentuk basis pangkat langsung ya, sekarang dia berbentuk persamaan kuadrat. Ini ada pangkat 2-nya. Persamaannya bisa kalian lihat nih. Dengan syarat A-nya harus lebih besar daripada 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, A yang besar juga ini tidak boleh, ini koefisiennya tidak boleh sama dengan 0 juga. B-nya adalah bilangan real. Nah, kalau menemui bentuk seperti ini, penyelesaiannya itu adalah dengan cara ini nanti A pangkat fx ini kan sama A pangkat fx itu dimisalkan y. Sehingga diperoleh bentuk persamaannya menjadi AY kuadrat ditambah BY ditambah C. Terserah kalian mau pakai Y sama dengan yang dimisalkan atau C sama dengan atau M sama dengan N sama dengan, tidak masalah. Tapi lebih umum biasanya dipakai Y yang dijadikan sama dengan. Karena bentuk yang sama A pangkat fx, berarti yang dimisalkan adalah Y sama dengan A pangkat fx. Setelah dimisalkan, baru disubstitusikan ke sini. Oke, untuk lebih lihat contoh soalnya. Nah, di sini Bu Guru berikan 3 contoh soal dalam bentuk yang berbeda. Yang pertama ini 3 pangkat 2x dikurangi 4 kali 3 pangkat x. Yang kedua ini, nah kalian lihat untuk yang bentuk pertama dan kedua, pertama ini aman ya, bentuknya biasa aja, bentuk pangkatnya cuma 1. Bentuk yang kedua ini 2 pangkat x, ini ada x tambah 1, dan bentuk yang ketiga untuk bagian depannya 2x tambah 1. Di situ perbedaannya. Sekarang coba kita lihat cara mengerjakannya seperti apa. Untuk pembahasan soal yang pertama. Jadi soalnya ya, 3 pangkat 2x ditambah 4 kali 3 pangkat x tambah 3. Kalau ketemu soal seperti ini, kalian jangan keburu bingung dulu ya. Jangan keburu bingung dulu. Ini. Kalian bisa lihat di sini 3 pangkat 2x. Nah, 3 pangkat 2x ini kan kalau dipecah jadinya 3 pangkat x pangkat 2 ya. Ini kan artinya pangkatnya ini 2 kali x, 2x. Ini berarti bisa dituliskan 3 pangkat x dipangkatin 2. Yang ini tetap. Nah, sehingga ketika misalkan kalian bisa lihat di sini nih sama-sama 3 pangkat x, 3 pangkat x ya. Sehingga ketika kita misalkan adalah yang kita misalkan nih 3 pangkat x ini menjadi y-nya sama dengan 3 pangkat x. Sehingga diperoleh persamaan eksponensialnya adalah y kuadrat nih, karena 3 pangkat x-nya tadi diganti y pangkat x. Y, 3 pangkat x digantinya y. 3 pangkat x gantinya y menjadi y kuadrat dikurangi 4y ditambah 3 sama dengan 0. Hingga kalau difaktorkan akan menjadi y min 3, y min 1. Karena cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 3, dijumlah hasilnya min 4. Bilangan itu adalah min 3 sama min 1. Sehingga diperoleh ini. Y min 3 sama dengan 0. Y min 3 sama dengan 0, pembuat 0-nya ya. Y min 1 juga sama dengan 0. Sehingga diperoleh Y-nya menjadi sama dengan 3. Yang ini juga
Y-nya sama dengan 1. Terus sekarang sampai sini kalian lihat, apa sampai sini sudah selesai? Belum, karena kan tadi diminta penyelesaiannya. Tadi kalian lihat soal di sini variabelnya kan X ya, tapi di sini kan variabelnya Y. Berarti jawabannya belum sampai di sini, karena yang diminta variabelnya X bukan Y. Berarti setelah kalian ketemu nilai Y-nya, langkah berikutnya adalah kalian cari X-nya. Dengan cara apa? Kembalikan ke permisalan tadi. Tadi kan yang dimisalkan Y sama dengan 3 pangkat X. Y-nya kan kalian sudah ketemu 3 dan 1. Jadi sekarang kita coba cek. Untuk nilai Y sama dengan 1 dulu. Kembalikan ke permisalan. Tadi kan Y sama dengan 3 pangkat X. Sehingga Y-nya kan pertama kita ketemu 1. Berarti 3 pangkat X sama dengan 1. Ini kan sama seperti persamaan pertemuan sebelumnya. Kalau biar bisa dicari basisnya harus sama. 3 pangkat X sama dengan 1. Berarti kita cari 3 dipangkatkan berapa hasilnya 1? Oh, 3 pangkat 0. Sehingga 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0. Kan sudah sama dia punya basis. Berarti ini bisa diabaikan dulu. Diabaikan. Sehingga pangkatnya bisa dilihat X sama dengan 0. Sehingga untuk Y sama dengan 1 diperoleh X-nya sama dengan 0. Berikutnya kita lihat kalau untuk Y sama dengan 3. Berarti Y-nya 3 ya. Tadi kan Y dimisalkan 3 pangkat X. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3. Dicari berarti berapa 3 dipangkatin berapa hasilnya 1. Ini menjadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Dilihat lagi. Karena basisnya sudah sama, diabaikan dulu. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 1. Dari sini bisa dilihat, jadi penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kalau dituliskan, himpunannya menjadi 0,1. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Ini ya. 2 pangkat 2X min 3 kali 2 pangkat X plus 1 tambah 8. Nah, pertamaannya menjadi seperti ini. Ini 2 pangkat 2X dirubah menjadi 2 pangkat X pangkat 2 ya. 3 dikali 2 pangkat X tambah 1 dipecah. 2 pangkat X tambah 1 itu artinya 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Kalau misalnya dia 2 pangkat X plus 5 berarti 2 pangkat X dikali 2 pangkat 5. Ini 8 turun. Terus sekarang kalian lihat. Ini 3 sama 2 pangkat X kan nggak bisa dikaliin karena yang satu ada pangkatnya, yang satu nggak ada pangkatnya. Dan pangkatnya merupakan X. Sehingga yang bisa dikalikan adalah 3 sama 2-nya. 3 kali 2 menjadi 6. Ini menjadi 6 kali 2 pangkat X tambah 8. Terus kalian lihat di sini. Ini yang sama kan ini ya. Ini sama-sama 2 pangkat X. Sehingga yang kita misalkan menjadi Y itu adalah 2 pangkat X-nya. Diperolehlah persamaan ini. Karena tadi 2 pangkat X kita misalkan Y. Ini menjadi persamaannya Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 8. Jadi 2 pangkat X-nya diganti sama Y. Sampai sini sama seperti tadi, berarti Y kuadrat min 6Y tambah 8 difaktorin. Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 8, dijumlah hasilnya min 6. Bilangan itu adalah min 4 sama min 2. Kalau dikali 8, kalau dijumlah min 6. Bilangan itu adalah min 4 sama min 2. Cari pembuat nolnya seperti biasa. Y min 4 sama dengan 0, sehingga Y-nya adalah 4. Y min 2 sama dengan 0, sehingga Y-nya adalah 2. Sampai sini belum selesai ya, karena diminta X ini masih dalam bentuk Y. Sekarang kita akan mencari nilai X-nya. Yang pertama kita cari untuk nilai Y sama dengan 4. Diperoleh kembalikan ke permisalan ya. Permisalan tadi 2 pangkat X, sehingga diperoleh 2 pangkat X sama dengan 4. Y-nya adalah 2 pangkat X sama dengan 4. Sampai sini baru kalian cari 2 pangkatin berapa hasilnya 4. Ternyata 2 dipangkat 2 itu hasilnya 4. Sampai sini dilihat kan basisnya sudah sama nih, abaikan dulu. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 2. Dilihat dari pangkatnya ya. Oke, berikutnya untuk Y sama dengan 2. Y sama dengan 2, jadi 2 pangkat X sama dengan 2. Cari dua bilangan. 2 pangkatin berapa hasilnya 1. 2 dipangkatin berapa hasilnya 2. Nah, ini jadinya 2 pangkat 1 ya. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Setelah basisnya sama, bisa kalian abaikan dulu, sehingga diperoleh X-nya adalah 1. Jadi dapat dilihat di sini bahwa penyelesaiannya adalah 1
dan 2. Sehingga HP-nya kalau dituliskan menjadi 1,2. Pembahasan yang ketiga, soalnya ini ya. 2 pangkat 2x plus 1 ditambah 2 pangkat x min 3. Kalau yang tadi pangkatnya yang banyak itu di sini ya, di bagian tengah. Nah, sekarang di bagian depan. Pengerjaannya sama seperti tadi, dipecah dulu. 2 pangkat 2x tambah 1 dipecah dulu menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat x, ini min 3 ya. Nah, setelah sampai sini dilihat, kan biar enak dilihat 2-nya ini dipindah ke depan ya. Ini menjadi 2 dikali 2 pangkat X, ini 2 pangkat X dipangkatin 2. Ini dirubah menjadi ini. Jadi 2-nya dipangkatin di atas, X-nya di sini. Nah, sehingga diperoleh 2 kali 2 pangkat X pangkat 2 ditambah 2 pangkat X min 3. Sampai sini kalian lihat ada, udah kelihatan yang sama kan? Ini 2 pangkat X, 2 pangkat X, berarti ini yang kita misalkan menjadi Y. Sehingga diperoleh persamaannya 2Y kuadrat ditambah Y min 3 sama dengan 0. Sampai sini sama seperti tadi difaktorkan. Kalian cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 2 kali min 3 yaitu min 6. Kalau dicari hasilnya min 6, dapat dari mana min 6? Karena 2 dikali min 3. Kalau dijumlah hasilnya 1, bilangan itu adalah 3 sama min 2. Tahu dari mana min 2? Bisa dilihat dari sini ya. Ini kan cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya ini kali ini. 2 kali min 3. 2 kali min 3, nah kelihatan ya. 2 kali min 3, ini kan min 6. Kalau dikali min 6 dijumlah 1, dua bilangan itu adalah 3 sama min 2. Ini 3, ini 2 kali min 1 min 2, karena ini 2Y kuadrat ya. Cara menghitungnya bisa dilihat di video yang pertama tentang matrikulasi itu ya. Setelah itu sampai sini kita lihat 2Y plus 3. 2Y plus 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2Y sama dengan min 3. Pindah ruas ya. Jadi Y-nya min 3 per 2. Lalu yang ini Y min 1 sama dengan 0. Diperoleh Y-nya sama dengan 1. Sehingga jawabannya di sini Y-nya sama dengan 1. Berarti ada dua jawaban ya. Jawaban tapi belum selesai. Ini masih Y sama dengan min 3 per 2 atau Y sama dengan 1. Setelah kita ketemu nilai Y-nya, berikutnya kita cari nilai X-nya dengan cara dikembalikan ke permisalannya. Kita cek dulu untuk nilai Y sama dengan min 3 per 2. Dimasukin. 2 pangkat X sama dengan min 3 per 2. Sekarang supaya bisa dikerjain kita harus tahu basisnya harus sama ya. Pangkatnya juga berhubung ada pangkatnya coba kita cari. 2 dipangkatin berapa hasilnya min 3 per 2? Ada nggak? Nggak ada kan? Karena 2 dipangkatkan berapapun tidak akan ketemu min 3 per 2 ya. Sehingga X-nya ini tidak memiliki penyelesaian. Jadi untuk Y sama dengan min 3 per 2 tidak memenuhi sehingga tidak diperoleh nilai X-nya untuk Y sama dengan min 3 per 2. Berikutnya untuk Y sama dengan 1. 2 pangkat X sama dengan 1. 2 dipangkatin berapa hasilnya 1? Ya, betul. 2 dipangkatin 0. Sehingga sampai sini kalian bisa lihat. Di sini kalian bisa lihat. 2-nya kan udah sama. Berarti abaikan dulu 2-nya. Sehingga ini menjadi X sama dengan 0. Berarti jawabannya hanya X sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0. Oke, sekian dulu. Ini untuk lebih pahamnya kalian bisa melanjutkan dengan mengerjakan latihan soal yang telah disediakan. Terima kasih, selamat pagi.